Telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Bapak Bernardus Sudarmanta. Selamat pagi Pak Berna, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Sasa. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kami di pagi hari ini CNBC Indonesia. Pak Berna, terkait dengan transisi energi, ini selain menjadi agenda global juga menjadi fokus dari pemerintahan Indonesia saat ini. Sebagai motor penggerak transisi energi di tanah air, bagaimana sih Pak peran PLN Indonesia Power dalam mengembangkan atau memperbesar porsi terkait dengan pengembangan EBT ini? Terima kasih Mbak Sasa. Jadi Indonesia Power ini hari ini kan salah satu perusahaan pembangkit listrik atau generating company ya, Genco gitu istilahnya, yang dengan kapasitas terpasang hari ini 21 gigawatt atau yang terbesar di Asia Tenggara gitu ya, di Indonesia. Jadi dengan jumlah kapasitas yang begitu besar, dengan kontribusi market share Indonesia Power sendiri ke dalam sektor kelistrikan hari ini, dari total listrik yang dihasilkan itu kita di angka sekitar 25%. Nah dengan jumlah portfolio yang cukup besar, tentu Indonesia Power ingin mempertahankan dominasinya, kalau perlu meningkatkan dominasi dalam hal penyediaan listrik ini. Dan salah satu peluang ke depan itu memang hanya di bidang, tentu kita harus masuk ke bidang renewable energy. Karena memang faktanya hari ini di dalam RPTL 2025-2030, di mana PLN akan membangun tambahan pembangkit sampai 10 tahun ke depan itu di angka 69 gigawatt, itu hampir 76% itu adalah EBT. Jadi kalau sebagai Genco pengen survive, maka mau nggak mau dia memang harus bergerak di bidang renewable energy development gitu. Oke, dengan misi dan juga komitmen dari PLN Indonesia Power tersebut, seperti apa sih Pak roadmap yang dimiliki oleh PLN Indonesia Power? Ya, roadmapnya kita ada short term, medium, dan long ya, pasti itu ya. Ya, short term tentu kita masih bicara pengembangan pembangkit fosil tetapi yang low emissionnya. Dalam hal ini tentu pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar natural gas gitu ya. Nah ini dalam 5 tahun ke depan ini kita masih kembangkan itu. Kenapa? Karena itu untuk mempersiapkan penguatan infrastruktur jaringan listrik supaya nanti mampu menerima variansi dari atau intermitensi dari renewable. Nah untuk itu harus dikuatkan dulu dengan membangun pembangkit-pembangkit thermal yang berbasiskan gas. Itu sekitaran di angka, kalau di Indonesia Power sendiri di sekitaran angka 3 gigawatt ya, sekitar 3.000 kita siapkan ke sana. Di samping ada beberapa coal yang masih kita coba kembangkan karena itu masih merupakan inersia penugasan dari RUPTL sebelumnya gitu. Nah itu yang jangka pendek. Kemudian jangka menengahnya kan kita tentu di samping menyiapkan penguatan infrastruktur kelistrikan, pada saat yang sama kita mengembangkan juga pembangkit-pembangkit EBT seperti hydro, kemudian solar farm atau PLTS, kemudian wind, geothermal, dan juga persiapan untuk go to nuclear gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi terus kemudian yang long termnya, hari ini kita mulai mempersiapkan dari sisi pengembangan teknologi, adopsi teknologi terkait dengan bagaimana merecycle aset-aset yang hari ini dikategorikan sebagai pembangkit yang emisi tinggi. Ya mungkin straightforwardnya itu yang PLTU batubara gitu. Suatu saat karena dia tidak boleh lagi beroperasi menggunakan batubara, maka kita harus convert dia menjadi pembangkit-pembangkit lain yang lebih bisa diterima secara regulasi emisi gitu ya. Artinya itu bisa dikonvert menjadi PLTU dengan amonia atau dengan hidrogen atau dengan biomass, atau bahkan yang PLTU itu nanti dikonvert menjadi nuklir atau dikonvert menjadi tetap menjadi PLTU batubara tetapi yang dilengkapi dengan carbon capture facility gitu. Untuk yang jangka menengah tadi Pak, dengan
sumber yang cukup dilakukan diversifikasi, apakah memang ada yang lebih ditingkatkan Pak atau difokuskan, apakah memang dari segi PLTS atau mungkin EBT lainnya Pak? Ya, kalau hari ini bicara yang jangka menengah itu sebenarnya kita udah mulai mempersiapkan ke sana itu dengan mengambil satu policy bahwa dominasi EBT ke depan itu masih di solar cell ya, solar farm yang dilengkapi dengan energy storage. Energy storage bisa dalam bentuk pump storage, kemudian juga bisa dalam bentuk baterai energy storage itu ya. Jadi kita menyiapkan di Indonesia Power dengan penugasan dari PLN sebagai holding company kami sebagai bagian dari rencana eksekusi RUPTL 2025 itu kita akan menggenjot untuk eksekusi program pengembangan solar farm dan wind gitu ya. Oke. Di tengah roadmap yang dimiliki PLN Indonesia Power Pak, mungkin proyek-proyek apa saja yang tengah menjadi andalan atau akan dilakukan Pak? Ya, itu yang solar farm itu kan kalau kita kemarin di 2 tahun yang lalu sudah launching Project Indonesia yang 1000 megawatt itu berisi solar farm. Terus ini udah sampai pada tahap finalisasi PPA. Mudah-mudahan di akhir tahun ini udah bisa ditandatangani PPA-nya. Itu sekitar 500 megawatt solar PV. Kemudian ada wind. Setelah yang tahap pertama yang 1 gigawatt yang tahun kemarin kita launching, mungkin tahun ini kita harapkan sudah bisa launching untuk eksekusi batch project berikutnya. Jadi itu terutama didominasi masih oleh solar farm dan wind gitu. Ya. Oke, setiap proyek-proyek ini ada tantangan yang dirasakan nih biasanya lebih sama atau berbeda-beda Pak? Iya berbeda-beda dalam arti gini, kalau di awal-awal kemarin kita selalu Indonesia Power ini ketika mengeksekusi satu project renewable karena ya tentu tantangan pendanaan ya, karena kan satu tantangannya pendanaan karena kami sebagai PLN Group juga pendanaannya juga terbatas, maka di dalam RUPTL pun hampir 70% lebih itu kita harapkan dari IPP gitu ya. Sedangkan yang porsi Indonesia Power yang harus dikelola itu pun kita harus mengelola dengan cara partnership ya, joint partnership dengan developer. Nah, memang sebenarnya kita ingin developing project renewable di Indonesia ini melibatkan mitra-mitra lokal sebagian besar. Cuma di awal-awal kemarin karena tingkat risiko teknologi dan juga eksekusinya masih finance-nya masih cukup berat, maka memang di awal-awal tahun kemarin kita banyak memberikan satu kriteria partnership yang cukup ketat gitu ya, sehingga memang akhirnya yang kita pilih memang mitra-mitra pengembang yang berreputasi global gitu ya. Tapi dari lesson learned itu ke depan kita pengen menambah porsi partisipasi dari pengembang-pengembang lokal karena pada substansinya yang namanya renewable energy itu basisnya adalah kearifan lokal, sumber daya yang ada di lokal. Misalnya untuk PLTS berarti sumber daya utama itu sebenarnya ketersediaan lahan gitu ya. Baik itu lahan darat maupun lahan di atas permukaan air. Kalau bicara wind berarti sumber daya utama adalah ketersediaan arus angin gitu kan. Dan itu lagi-lagi itu pasti sifatnya geographic positions. Hydro juga begitu. PLTA pasti basisnya adalah geografis juga di mana PLTA itu ada. Geothermal juga. Jadi memang semestinya yang namanya renewable ini harus melibatkan mitra lokal. Karena apa? Karena selama ini pengembangan itu selalu cukup mengalami challenge berkaitan dengan masalah pembebasan lahan, kemudian masalah isu sosial ya terkait. Karena kalau masyarakat belum bisa menerima, otomatis izin-izin juga menjadi susah. Terus aspek lingkungan. Nah ini
challenge yang selama ini kita hadapi, tapi ke depan ini saya langsung ngomong masalah mitigasinya, itu ya ke depan kita coba akan lebih banyak melibatkan mitra-mitra pengembang lokal untuk memitigasi tantangan-tantangan itu.